Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Dwi Andaya, NIM 1931501074. Di sini saya untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Mabur Taufik, SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya ingin membahas pertemuan pada pertemuan 10 dan pertemuan ke-14. Dan juga saya ditemani oleh rekan saya bersama Saudara Wildan Eka Andaya. Berikut adalah pembahasannya. Saya di sini sudah bersama rekan saya Wildan Eka Andaya. Yang pertama saya ingin membahas pertemuan bab 10 mengenai strategi aliansi pada strategik. Tujuan kita mempelajari ini tuh untuk apa sih? Yang pertama itu mengupas faktor pendorong aliansi, kemudian yang kedua mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi, kemudian yang ketiga menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global. Kemudian yang keempat membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional, dan yang kelima membahas aliansi strategik yang diterapkan pada LKM dan Northwest. Kemudian terakhir menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh grup Salim. Yang pembahasan pertama, definisi aliansi strategik. Apa sih aliansi strategik? Aliansi strategik adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama, ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategik pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Syarat aliansi ini adalah bergesernya fokus perhatian dari ROI, yaitu Return on Investment, menjadi ROS, Return on Sales. Tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Kemudian pembahasan kedua, faktor pendorong eksternal. Yang pertama itu adanya proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Maksudnya apa? Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membentuk aliansi. Dengan membentuk aliansi strategik, perusahaan dapat berharap untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan value mereka. Kemudian yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Maksudnya perusahaan dengan kesamaan status adalah lebih memungkinkan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lainnya disebabkan peran signaling pada interaksi sosial. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Kemudian yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Maksudnya social capital yang berfungsi sebagai pendorong pada formasi aliansi. Perusahaan mendapatkan manfaat dari social capital untuk membentuk aliansi strategik pada penurunan biaya dalam pencarian partner aliansi untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Kemudian yang terakhir, adanya pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang melengkapi dan kompetensi yang baru. Maksudnya memaksimalkan ketergantungan organisasi lain pada sesuatu yang dimilikinya. Ketergantungan timbul secara langsung dari hubungan pertukaran yang saling memberi dan secara langsung profesional pada pentingnya terhadap item pertukaran. Kepentingan adalah merupakan fungsi kritis pada sumber daya terhadap ketahanan dan operasi perusahaan. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, faktor pendorong internal. Ada dua di sini. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk bekerja sama, mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi.
pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Dan kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, know-how, aset finansial, persaingan, aset pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang saling melengkapi. Pembahasan yang keempat mengenai peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi yang pertama aliansi patungan atau aliansi joint venture dengan ciri mitra kerja partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Kadang-kadang tetap berkontribusi ekuitas, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu. Sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Kemudian ada aliansi khusus fungsional, functional specific alliance, dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Kerjasama terbatas pada suatu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam lead bank, persetujuan distribusi silang, persetujuan lisensi silang, persetujuan kerjasama manufaktur, dan joint bidding. Kemudian, bahasan yang kelima, peta aliansi strategik dalam grup salin. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Development state, berjalan mekanisme pasar, tetapi negara pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Nah, grup salin ini melakukan diversifikasi grup saling melakukan diversifikasi bisnis bank, segmen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, dan estate real, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi grup saling adalah joint ownership management, grup saling sebagai pendatang baru yang berada di belakang layar. Link investor, grup saling menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Sekian pembahasan saya mengenai bab 10. Kemudian saya ingin membahas pada pertemuan 14-17 nih mengenai pengendalian strategi. Yang pertama tujuannya adalah menjelaskan pendekatan tradisional dalam pengendalian strategik, menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategik, dan menjelaskan bahwa implementasi secara efektif membutuhkan 3 pengendali strategik, yaitu budaya, penghargaan. Pembahasan pertama, kita pengertian pengendalian strategik dan pendekatannya. Pengendalian strategik merupakan proses dari evaluasi strategik yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian bertujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Nah, pengendalian strategik ini ada 2 sistem nih. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yaitu didasarkan pada pendekatan umpan balik, strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Hanya sedikit yang berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Tapi kalau pendekatan kontemporer ini menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan, internal dan eksternal, yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan signal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pendekatan tradisional ini adalah strategi atau sasaran tujuan organisasi yang hanya sedikit berubah dan tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian pendekatan tradisional ini mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu pertama, strategi diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. Dan yang kedua, strategi diimplementasikan. Dan yang ketiga, kinerja diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, sistem ini dinamakan single loop. Artinya, dengan sistem ini,
Sistem pengendalian hanya dibandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan sistem ini, pengendaliannya hanya dibandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, pendekatan kontemporer menekankan pada evaluasi lingkungan baik eksternal dan internal. Nah, agar sistem pengendalian kontemporer efektif ini harus fokus pada informasi yang terus berubah yang dapat diidentifikasikan oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Kemudian data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. Kemudian yang terakhir, sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pengawasan perilaku. Pengawasan perilaku sendiri adalah pengendalian perilaku yang berfokus pada implementasi bagaimana melakukan sesuatu dengan benar, doing things right. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian, yaitu budaya kultur, penghargaan atau reward, dan batas boundaries dan organisasi. Yang pertama kita membahas budaya. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku yang diperbolehkan. Budaya korporat, visible artifact, cara orang berperilaku, simbol, logo perusahaan, lambang, merek, dan lain-lain. Budaya mewakili nilai-nilai yang lebih dalam dari para anggotanya, nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi, kepercayaan, dan lain-lain. Kemudian, kedua, penghargaan. Sistem penghargaan atau reward dan insentif merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi, dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi, merupakan suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif. Penghargaan dan insentif yang efektif mempunyai beberapa karakteristik nih. Yang pertama, tujuannya jelas, mudah dimengerti, dan bisa diterima secara luas. Kemudian penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Ketiga, pengukuran kinerja jelas dan dapat dilihat. Kemudian umpan balik atau feedback jelas, cepat, dan tidak meragukan. Dan yang kelima, struktur fleksibel bisa beradaptasi dengan perubahan. Kemudian terakhir ada batas dan hambatan organisasi. Batas dan hambatan organisasi memberikan banyak tujuan yang berguna bagi organisasi, termasuk berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi. Kedua, memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempat, meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis. Tujuan jangka pendek harus satu, spesifik dan dapat diukur. Dan yang kedua, mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian. Dan yang ketiga, dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 10 dan pertemuan 14. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan mudah dipahami. Boleh bertanya? Boleh, silahkan. Tadi disebutkan bahwa ada namanya joint venture ya? Iya, betul. Boleh dibuka slide-nya yang joint venture tadi? Ini kan ada dua berarti ya? Iya, Joint ada dua. venture sama functional specific alliance. Yes. Nah, sebenarnya yang membedakan antara joint venture dengan functional specific itu apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan yang mengenai tadi perbedaan dari aliansi patungan atau aliansi joint venture dan aliansi khusus fungsional.
Yang aliansi joint venture ini kan tetap sebagai usaha badan terpisah, tetapi dia kalau bekerja sama tuh bisa untuk menghasilkan segmen pasar baru. Kayak misalkan contohnya nih Nestle, Indofood, Citra Rasa Indonesia, kayak kolaborasi antara Nestle dan Indofood. Tujuan pembangunannya untuk memperluas segmen pasar dan memproduksi bumbu penyedap makanan. Nah, kalau Hmm. misalkan functional specific alliance itu kayak aliansi produksi di mana aliansi fungsional ini dua atau lebih perusahaan membentuk produk atau jasanya masing-masing, tetapi fasilitas yang dipakainya itu dipakai bersama. Jadi fasilitas yang dimiliki oleh salah satu partner itu bisa digabung, kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Baru ngerti, baru ngerti. Ya, oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada mungkin satu lagi ya. Apa tuh? Tadi kan disebutkan juga adanya pengendalian strategik ya. Ya, Di pengendalian strategik tadi dikatakan di bahwa ada pendekatan secara tradisional dan pendekatan secara kontemporer. Nah, ya, hal yang paling membedakan itu apa dan mana yang lebih baik? Apakah oke, tradisional atau yang kontemporer? Terima kasih. oke, oke. Jadi sebelum masuk ke mana nih yang lebih baik, kita lihat dulu nih pengertian dari pendekatan tradisional dan kontemporer itu apa. Tadi udah jelasin pendekatan tradisional ini adalah umpan balik yang memiliki arti suatu strategik sasaran yang hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau kontemporer ini pentingnya evaluasi lingkungan baik internal maupun eksternal yang berkelanjutan apabila ada tren atau kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Jadi kalau menurut saya, pendekatan yang lebih baik secara teori adalah pendekatan kontemporer. Kenapa? Karena pendekatan tradisional ini sebagai pengendali strategis dinilai mempunyai banyak kekurangan, seperti yang tidak bisa diubah karena diformulasikan atau ditetapkan oleh manajemen puncak sejak awal tanpa fleksibilitas. Kemudian dapat menghambat perusahaan untuk bisa bersaing dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Karena untuk bisa bersaing, perusahaan perlu mengubah dan menyesuaikan strategi terus-menerus. Selain itu juga, pemikiran bahwa perusahaan yang baik bisa terus maju dengan perencanaan yang rinci dan akurat, serta dipertanyakan oleh banyak kalangan. Perusahaan tidak akan terus maju hanya dengan mengandalkan perencanaan awal saja. Jadi menurut saya pendekatan yang lebih baik adalah pendekatan kontemporer. Tapi pendekatan tradisional ini masih bisa dilakukan, tapi bisnisnya itu dalam bisnis yang sederhana saja. Tuh. Oh, berarti Jadi, dengan kata lain kalau yang tradisional itu hanya secara sederhana aja ya. ya betul. Kalau yang kontemporer lebih kompleks lagi dan banyak hal yang harus diperhatikan ya. Ya, ya sekali. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dan presentasinya. Ya, apakah sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Sekian Oke, presentasi saya, Nadia Putri, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi waalaikumsalam luhur. warahmatullahi wabarakatuh.